Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan soal nomor 8 ingin menjelaskan hasil dari jawaban soal kami. Yang pertama adalah menyederhanakan SOP dengan aljabar boolean. SOP atau sum of product nilai yang sama dengan 1 yaitu W aksen, X aksen, YZ aksen ditambah W aksen, X aksen, YZ ditambah W aksen, XYZ ditambah W XY aksen, Z aksen ditambah W XY aksen Z. Selanjutnya, mengelompokkan faktor yang serupa dengan hukum distribusi. Maka akan didapatkan W aksen X aksen dalam kurung YZ aksen ditambah YZ ditambah W aksen XYZ ditambah W X dalam kurung Y aksen Z aksen tambah Y aksen Z. Hukum komplement dapat digunakan untuk masing-masing faktor yang telah didistribusikan. Maka dapat dihasilkan untuk faktor yang pertama W aksen X aksen Y dalam kurung Z aksen ditambah Z. Karena hukum komplement sama dengan 1, maka W aksen X aksen Y dikali 1 dengan hukum identitas menjadi W aksen X aksen Y. Faktor yang kedua juga dapat digunakan dengan cara yang sama, maka akan dihasilkan W X Y aksen. Kedua faktor tersebut akhirnya digabungkan, maka akan menghasilkan W aksen X aksen Y ditambah W aksen X Y Z ditambah W X Y aksen. Selanjutnya, penyederhanaan POS. POS adalah nilai yang sama dengan 0. Didapatkan W tambah X aksen ditambah Y ditambah Z. W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. W aksen ditambah X ditambah Y ditambah Z. W aksen ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z. Setelah itu mengelompokkan faktor yang serupa dengan hukum distribusi. Maka akan didapatkan W ditambah X aksen ditambah Y dikali Z ditambah Z aksen. Karena dengan hukum komplement sama dengan 1, W ditambah X aksen ditambah Y dikali 1. Dengan hukum identitas maka akan menjadi W ditambah X aksen ditambah Y. Di faktor yang kedua, W aksen ditambah X ditambah Z dikali Y ditambah Y aksen. Karena dengan hukum komplement, W aksen ditambah X ditambah Z dikali 1. Dengan hukum identitas, maka akan menghasilkan W aksen ditambah X tambah Z. Selanjutnya, semua faktor digabungkan. Maka akan didapatkan W ditambah X aksen ditambah Y, W aksen ditambah X tambah Z. Selanjutnya, soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan peta Carnot atau K-map. Yang pertama adalah metode K-map itu adalah metode visual yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar boolean. Nah, pada peta K-map ini kita memerlukan dua hal yang penting, yaitu POS dan SOP. POS ialah singkatan dari product of sum, dibuat dengan menggunakan max term. Yang kedua adalah SOP, singkatan dari sum of product yang dibuat menggunakan min term. Bagaimana sih cara saya mencari peta K-map? Yang pertama adalah kita harus membuat ini dulu. Kalau cara saya membuat ini dulu, membuat K-map dengan angka agar lebih gampang menjelaskan dan merangkai si K-map itu. Yang kedua adalah mencari sum of product dan POS. Dan sum product itu hasilnya adalah min term yang bernilai, min term itu bernilai 1 dan product of sum yang bernilai 0. Ya, itu sudah ada pada table, sudah dijelaskan pada table. Saya akan memberikan contohnya dari salah satu hasilnya, yaitu dari sum of product atau SOP. Ini ada W aksen, X aksen, Y, Z aksen yang berjumlah 2 pada tabel ini. Lalu ada POS atau product of sum max term. Hasilnya itu seperti ini. Buka kurung W plus X aksen plus Y plus Z, tutup kurung 4 contoh aja kita taruh di sini nantinya. Nah, ini dia peta K-mapnya. Ini di sini tuh ada don't care, max term, POS dan SOP. Di sini kita masukin saja si max termnya di mana, si POS dan SOP-nya di mana. Terus ya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menyederhanakan? Kalau di sini menyederhanakan, kita buat menjadi beberapa kelompok. Nah, di SOP kita mendapatkan hasil 3 kelompok yang bisa dikelompokkan. Ini kelompok pertama, yang ini, lalu kelompok kedua, lalu kelompok ketiga, dengan hasil yaitu W aksen, X aksen, Y plus W aksen, Y, Z plus W, X, Y aksen. Nah, itu dia hasil akhirnya. Lalu untuk hasil akhir POS kita mendapatkan 2 kelompok.
itu pada yang di sini, dua kelompok dengan hasil buka kurung W plus X aksen plus Y aksen buka kurung W plus X aksen plus Y tutup kurung buka kurung W aksen plus X plus Z tutup kurung. Nah, ini dia hasil akhir dari peta Carnot, hasil akhir dari POS dan SOP. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rangkaian listrik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Ghifari dengan NIM 101032430032, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian gerbang logika sebagai berikut ini. Oke, jadi yang pertama itu ada rangkaian SOP sebelum disederhanakan. SOP atau sum of product adalah cara untuk menyusun logika dalam bentuk penjumlahan kombinasi kondisi. Gambar ini menunjukkan bagaimana SOP diimplementasikan dengan gerbang logika dasar. Inputnya ada variabel logika, yaitu W, X, Y, dan Z. Gerbang logikanya kita memakai NOT, AND, dan OR. Outputnya yaitu lampu menyala jika salah satu kondisi logika terpenuhi. Nah, cara kerja rangkaiannya adalah setiap kombinasi variabel dibentuk menggunakan gerbang NOT dan AND. Contoh, W aksen, X aksen, Y, dan Z. Dan W, X, Y, dan Z aksen. Semua hasil dijumlahkan menggunakan gerbang OR. Jika salah satu kombinasi bernilai 1, maka lampu akan menyala. Rangkaian ini adalah implementasi logika SOP dalam bentuk awal. Jika disederhanakan, jumlah gerbang logika bisa dikurangi sehingga rangkaian lebih praktis dan hemat. Nah, yang ini adalah SOP yang sudah disederhanakan. Cara kerjanya adalah inputnya variabel W, X, Y, Z masuk ke gerbang N dalam kombinasi tertentu. Kita memakai gerbang N, OR. Gerbang N menghasilkan kondisi logika spesifik, misalnya W aksen, X aksen, dan Y atau lainnya. Dan gerbang OR menggabungkan semua output N untuk menghasilkan output akhir. Lampu menyala jika salah satu kombinasi logika terpenuhi. Intinya, logika SOP ini dirancang efisien dan dengan sedikit gerbang logika hanya memproses kombinasi penting untuk menyalakan lampu. Nah, yang sekarang adalah rangkaian POS, Product of Sums, yaitu metode penyusunan logika di mana beberapa ekspresi dalam bentuk OR digabungkan menggunakan AND. Cara kerjanya di rangkaian ini yaitu input variabel yang terdiri dari W, X, Y, dan Z. Setiap variabel digunakan dalam bentuk aslinya atau komplemennya. Misalnya W aksen adalah NOT dari W. Dan kita memakai gerbang OR. Masing-masing kelompok input masuk ke gerbang OR seperti W, X aksen, dan Y dan Z aksen. Selanjutnya adalah W aksen, X, Y, Z, W aksen, X, Y aksen, Z. Setiap gerbang OR menghasilkan sebuah ekspresi logika. Gerbang N, hasil dari semua gerbang OR, kemudian digabungkan melalui gerbang N. Hanya jika semua ekspresi OR bernilai benar, maka output akhir akan benar. Nah, lampu akan menyala. Output sama dengan 1, hanya jika semua kondisi dalam gerbang OR terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu kondisi gagal, lampu tetap mati. Nah, intinya adalah rangkaian ini mempresentasikan logika POS dalam bentuk murni, dan penyederhanaannya nantinya dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan sehingga rangkaian lebih efisien. By the way, ini adalah product of sums yang belum disederhanakan. Dan yang terakhir adalah POS yang sudah disederhanakan. Rangkaian ini adalah bentuk penyederhanaan dari rangkaian POS sebelumnya. Penyederhanaan dilakukan untuk mengurangi jumlah gerbang logika tanpa mengubah fungsi logika aslinya. Komponen utamanya adalah inputnya itu variabel W, X, Y, dan Z, serta komplemennya adalah W aksen, X aksen, dan gerbang OR, dan W aksen, X aksen, dan lain-lain. Dan gerbang OR-nya, setiap gerbang OR menangani kombinasi yang lebih efisien seperti W, X aksen, Y, terus habis itu W aksen, X, Z. Nah, output dari gerbang OR digabungkan menggunakan gerbang N untuk menghasilkan output akhir. Lalu, lampu akan menyala hanya jika semua kondisi dari gerbang OR terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu kondisi gagal, output dari gerbang N akan menjadi 0 dan lampu tidak menyala. Nah, keunggulannya dari penyederhanaan ini adalah jumlah gerbang logika lebih sedikit dibandingkan rangkaian POS sebelumnya. Penyederhanaan ini membuat rangkaian lebih hemat sumber daya dan lebih mudah direalisasikan secara fisik. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Diva Rizik Ratap.
saya ingin menjelaskan rangkaian listrik yang telah saya buat, yaitu POS yang sudah disederhanakan. Baik, yang pertama adalah input dari ini. Ini berinput 0 untuk melambangkan W tambah X aksen ditambah Y. Terus ada 3 kabel, yaitu W, X aksen, dan Y. Di sini adalah X aksen itu not. Maka oleh karenanya ketika ini tidak dialirkan, maka di ujungnya akan nyala. Saya mengakalinya dengan membypassnya sebelum input. Selanjutnya mereka akan ke sini, yaitu adalah gerbang logika OR. Saya memanfaatkan dengan cara rangkaian listrik paralel. Selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya, tapi kali ini faktornya adalah W aksen ditambah X ditambah Z. Di sini adalah W aksen, di sini adalah X dan Z. Selanjutnya adalah OR. Setelah itu, kedua OR dari dua faktor tersebut digabungkan ke rangkaian gerbang logika N. Saya menggunakan rangkaian seri. Baik, kali ini saya akan coba. Saya akan menyalakan salah satu dari ini. Saya akan nyalakan, maka lampu tersebut akan nyala. Saya coba di sini juga sama, maka percobaan saya kali ini berhasil. Terima kasih.